Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insinyur Hendrawan MP. Saya adalah dosen tetap di program studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Maksum. Saya mengampu mata kuliah Komunikasi Pangan. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam satu semester 16 kali pertemuan. Di antaranya 14 kali pertemuan tatap muka, lalu ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode yang saya laksanakan di dalam perkuliahan ini adalah small group discussion, lalu ada project based learning, lalu ada case study, dan juga tidak lupa ada ceramah serta diskusi. Saya melaksanakan perkuliahan ini mengacu pada kurikulum OBE. Begitu pula RPS yang saya susun sudah mengacu pada kurikulum Outcome Based Education. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ada mungkin teman kita yang hari ini tidak bisa hadir bersama kita ya. Mungkin karena sakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang bisa berkumpul lagi dengan kita untuk melanjutkan materi perkuliahan ya. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya di mata kuliah Komunikasi Pangan ya. Materinya adalah pesan gizi seimbang ya. Mungkin Anda masih ingat ya teori Lasswell ya, teori komunikasi Lasswell ya. Salah satu faktor penting di teori komunikasi Lasswell, di samping komunikator, komunikan, metode adalah pesan yang disampaikan. Hari ini saya akan bicara tentang pesan di metode komunikasi Lasswell. Pesan yang saya sampaikan, yang salah satu yang paling penting di dalam konteks teknologi pangan adalah pesan gizi seimbang. Anda sudah tahu apa itu pesan gizi seimbang? Belum tahu? Nanti kita akan bahas bersama ya. Materi pesan gizi seimbang ya, mempunyai sub CPMK. Sub CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Mampu menjelaskan dan menyebarluaskan pesan gizi seimbang. Jadi saya berharap setelah kita mempelajari materi ini, Anda punya kemampuan ini. Jadi Anda bisa menjelaskan dan menyebarluaskan pesan gizi seimbang kepada komunitas yang dekat dengan Anda. Misalnya kepada keluarga, teman, dan tetangga sebelah rumah. Ya. Atau komunitas Anda di sekolah ya, di tempat kuliah dan lain sebagainya. Kita mulai dari masalah gizi di Indonesia ya. Masalah gizi di Indonesia itu ada dua macam. Mungkin kalau beberapa dekade yang lalu, masalah gizi di Indonesia itu hanya ada satu, yaitu masalah kekurangan gizi. Tapi sekarang enggak. Justru masalah yang lebih berat di negara kita dan hampir secara global di seluruh dunia ya, masalah yang lebih berat adalah masalah kelebihan gizi. Dua-duanya sama masalah ya. Bedanya ada ya. Kalau kekurangan gizi, apalagi kepada anak-anak, ada 3 kriteria. Misalnya stunting, Anda pasti pernah dengar ya, istilah stunting. Stunting itu adalah level paling tinggi dari kekurangan gizi. Di Indonesia angkanya ada 37,2% anak yang menderita stunting. Stunting itu adalah anak balita yang kekurangan gizi dan salah satu indikatornya adalah dia biasanya tinggi badannya kurang daripada yang sewajarnya. Ya. Misalnya kalau anak umur 1 tahun ya,
tinggi badannya harusnya udah sampai 80 cm bahkan lebih ya. Kalau yang stunting itu tidak sampai itu. Itu adalah salah satu indikatornya. Kemudian yang kedua, di bawah stunting ada underweight atau gizi kurang. Di Indonesia angkanya 19,6% anak-anak yang kekurangan gizi. Ya, kurus, biasanya perutnya agak membesar sedikit ya, tapi tidak seperti saya ya. Kalau saya nggak termasuk kategori kurang gizi ya. Lalu yang ketiga levelnya adalah yang disebut wasting, kurus. Ini kurus benar. Jadi biasanya tulang-tulangnya itu kelihatan ya. Bahkan tulang apa ini? Tulang rusuknya biasanya kelihatan. Itu yang kurus ya. Kalau Hilmi nggak termasuk yang kurus. Di Indonesia angkanya 12,1%. Ya. Nah, yang kekurangan gizi masalahnya adalah bagi anak-anak 1000 hari pertama itu nanti akan mempengaruhi perkembangan kognitif dan produktivitas. Kognitif itu artinya nanti anak-anak kecerdasannya tidak sesuai dengan yang seharusnya dalam kondisi normal. Kecerdasannya kurang, produktivitas itu artinya sesuai dengan biasanya kalau bayi yang sehat ya 1000 hari pertama 1000 hari itu berarti sampai 3 tahun ya 3 tahun itu aktif gitu ya. Nah kalau yang kekurangan gizi berarti tidak aktif. Nanti bisa kalau gizinya tidak ada perbaikan itu sampai besar sampai tua bahkan terus terbawa gitu. Itu adalah masalah kekurangan gizi. Satu lagi kelebihan gizi. Kelebihan gizi juga masalah. Yang obesitas kalau perempuan di Indonesia itu 32,9%, sedangkan yang laki-laki 19,7%. Kalau menurut Anda kenapa yang perempuan lebih banyak obesitas dibanding laki-laki? Kenapa? Masa diam aja? Kenapa? Rata-rata yang perempuan atau sebagian besar yang perempuan ada di rumah, ya, ada di rumah, tidak beraktivitas keluar, jadi ibu rumah tangga. Itu punya kecenderungan obesitasnya lebih besar. Kalau yang laki-laki kan keluar ya, aktivitas ya, mencari nafkah ya gitu. Nah, jadi rata-rata memang yang perempuan itu lebih tinggi. Ya. Dampaknya penyakit, ya. Penyakit yang tidak menular. Tapi penyakit walaupun tidak menular, penyakitnya bahaya karena apa? Penyakitnya kardiovaskuler, diabetes. Kardiovaskuler itu jantungnya. Jantung tidak menular tapi bahaya. Ya. Diabetes juga ya, diabetes itu temannya banyak ya. Kalau dia udah datang, temannya akan diundang nanti datang. Itu bahaya. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, masih paham ya? Ini masalah gizi di Indonesia. Kemudian, bagaimana caranya mengatasi gizi? Ada pedomannya, dan pedoman itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Kalau zaman dulu ya, di era Orde Baru ya, ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna ya. Itu diperkenalkan mulai tahun 1952. Saya juga belum lahir waktu itu ya. 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang namanya pedoman gizi seimbang. Ada bedanya? Ada bedanya ya. Ada bedanya. Karena ada perbedaan itu, maka disebut istilahnya ada evolusi pedoman gizi. Evolusi. Kalau yang 4 sehat 5 sempurna, itu fokusnya hanya ke jenis makanan. Ya, pokoknya kalau makan itu ada nasi, ada lauk, sayur, buah, ditambah susu. 4 sehat 5 sempurna. Kemudian ada kelemahannya. Ya, jadi kalau 4 sehat 5 sempurna itu semua pukul rata. Ya, pukul rata. Jadi semua orang seperti itu kebutuhannya. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada lauk, ada nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Kebutuhannya seperti itu. Kemudian akan mengabaikan porsi. Jadi yang dewasa, yang anak, itu porsinya tidak diukur. Beda dengan yang pedoman gizi seimbang. Kalau pedoman gizi seimbang, itu diperkenalkan mengadaptasi dari konferensi pangan sedunia tahun 1992. Jadi belum terlalu lama ya. Apa bedanya? Dia fokus ke jenis, jumlah, dan ada kaitannya dengan gaya hidup. Jadi jenis itu artinya bahwa makanan itu harus bervariasi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kemudian
porsinya disesuaikan sesuai dengan aktivitas, umur, dan jenis kelamin. Beda laki sama perempuannya. Yang aktivitasnya lebih padat itu butuh gizinya lebih tinggi daripada yang aktivitasnya rendah. Kemudian dihubungkan dengan gaya hidup. Ya, ini ada kelihatan sedikit ya gambarnya ya. Dihubungkan dengan gaya hidup. Artinya adalah walaupun gizinya tercukupi tapi gaya hidupnya nggak bagus ya. Misalnya lebih sering tidur daripada beraktivitas, itu nggak bagus juga akhirnya ya. Kemudian kelebihannya dari pedoman gizi seimbang bahwa disesuaikan dengan kelompok umur ya. Jadi maksudnya anak kecil, orang dewasa, remaja itu kebutuhan gizinya beda-beda ya. Disesuaikan dengan itu kalau di dalam pedoman gizi seimbang. Kemudian ada aktivitas fisik dan kebersihan serta pemantauan berat badan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi ada perbedaan dari pedoman yang tadinya 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang itu sudah mulai saintifik ya. Jadi sudah lebih ilmiah. Karena ada evolusi pengetahuan ya, ilmu pengetahuan, sains, maka definisinya jadi berubah ya. Secara sederhana yang disebut dengan gizi seimbang itu artinya gizi yang intake atau yang masuk atau yang dibutuhkan oleh kita atau yang masuk ke dalam tubuh kita itu sama dengan yang kita butuhkan. Itu yang disebut dengan seimbang. Jadi gizi yang masuk sesuai dengan kebutuhan. Kalau berlebihan itu yang tadi obesitas ya. Kalau kekurangan itu tadi yang kekurangan gizi. Jadi sebaiknya setiap orang tidak lebih tidak kurang sesuai dengan kebutuhan gizinya, itu yang disebut gizi seimbang. Jadi kebutuhan gizi itu terpenuhi dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari ya. Ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada? Kenapa? Ya. Oke ya, sekarang kita bahas mengenai status gizi ya, status gizi. Ada yang tahu status gizi apa? Status gizi? Di sini ada 4 pilar. Ini adalah 4 pilar di dalam pedoman gizi seimbang ya. 4 pilar ini dibutuhkan untuk menentukan status gizi seseorang, apakah status gizinya baik atau tidak baik ya. Yang pertama misalnya pilar di dalam pedoman gizi seimbang ya. Pilar pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam makanan. Jadi makanan kalau misalnya Anda sukanya nasi aja terus, roti aja terus, enggak baik. Jadi harus ada variasi ya. Kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak itu harus diperoleh dari berbagai macam jenis makanan. Karena setiap jenis makanan punya kelebihan masing-masing dari alamnya. Kemudian pilar yang kedua, membiasakan perilaku bersih. Makanan bagus, gizinya banyak, tapi kebiasaan hidup bersihnya kurang atau hidup biasa sehari-hari tidak bersih, nanti akan ada kecenderungan sakit. Kalau orang sakit, gizinya banyak juga, nanti gizinya habis malah untuk memelihara atau merawat sakit itu. Kalau orang sudah terinfeksi atau sakit ya, nanti udah nggak mau makan ya, males makan biasanya ya. Gizi yang sebelumnya sudah kita upayakan untuk terserap oleh tubuh kita ya, tadinya kita sehat jadi sakit. Semua yang ada di dalam tubuh kita itu akan dipergunakan untuk melawan atau menyembuhkan diri kita dari penyakit, dan itu akhirnya jadi sia-sia ya. Karena itu di samping kita mengkonsumsi makanan yang baik, yang beragam, harus punya perilaku hidup sehat. Kemudian yang ketiga harus melakukan aktivitas fisik. Makan banyak ya, gizinya bagus, aktivitasnya sedikit, tidur terus, nanti malah nggak bagus. Kebanyakan lemak atau kolesterol malah nanti ya gitu. Dan yang keempat harus memantau
berat badan secara teratur. Itu adalah kebiasaan yang baik. Anda suka gitu nggak? Berat badan diperhatikan. Apalagi yang perempuan ya, biasanya gitu ya. Harus diperhatikan ya. Nah, pilar yang pertama tadi ya, ilusi makanan super dan realita keanekaragaman. Di sana saya cantumkan tidak ada satu pun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena itu mengkonsumsi makanan harus beragam. Satu-satunya di dunia yang lengkap adalah hanya ASI. Tapi ASI itu kan hanya sampai usia 2 tahun ya. Setelah itu harus ditambah makanan tambahan ya. Kalau yang udah seusia Anda tetap harus kembali lagi bahwa kalau mengkonsumsi makanan harus yang beraneka ragam. Nah, ini ada anatomi porsi dan defisit nasional. Apa yang disebut anatomi porsi adalah itu. Misalnya makanan pokok ya. Makanan pokok itu ada beras ya. Ada kentang, jagung. Anda suka mengkonsumsi yang mana? Beras. Kentang enggak? Semua? Iya. Mana yang lebih bagus kalau menurut Anda? Beras, kentang atau jagung? Kentang. Ya, itulah tadi kenapa harus mengkonsumsi makanan secara beragam, karena setiap jenis sumber makanan termasuk makanan pokok itu punya kelebihan masing-masing. Satu porsi nasi 100 gram itu sama dengan 175 kalori dan 40 gram karbohidrat. Ada kandungan proteinnya 4 gram protein. Kalau 1 gram karbohidrat berapa kalori? Bisa menyumbangkan berapa kalori? Ada yang ingat? Berapa? Kalau karbohidrat? Berapa? 4 karbohidrat. Kalau protein? 4 juga. Kalau lemak? 9. Wah, hebat, sip. Ya. Itu tadi anatomi porsi untuk makanan pokok. Sekarang kalau lauk ya. Ada ikan, telur, tahu, tempe. Satu porsi tempe itu kalau 50 gram itu 80 kalori dan ada proteinnya 6 gram ya. Ikan, telur, tahu, tempe sama ya. Itu ada kelebihan masing-masing ya. Nah, ini baru ada peringatan. Ini yang disebut salah satunya defisit nasional ya. Kualitas protein rata-rata penduduk masih rendah, terlalu bergantung pada nabati. Kenapa kalau menurut Anda tergantung nabati? Iya, karena nabati murah ya. Sedangkan kalau yang hewani daging mahal ya. 1 kilo daging lebih dari 100.000. Coba kalau Anda punya uang 100.000 beli tempe. Itu untuk berapa hari ya? Bisa nyetok. Itu ya bedanya. Lalu sayuran buah, 1 pisang Ambon itu 50 gram, 50 kalori. Ini juga defisit nasional ya. 93,5% penduduk usia lebih dari 10 tahun kurang konsumsi sayur dan buah. Rata-rata anak-anak kurang suka sayur dan buah. Mungkin Anda juga begitu ya. Yang usia milenial juga kadang-kadang begitu ya, maunya nugget, sosis ya, yang praktis ya gitu ya. Jadi kurang, karena itu disebut dengan defisit nasional. Jadi angka rata-rata ya. Lalu ada satu lagi, konsumsi GGL, gula, garam, lemak dan air ya, berlebih ya. Micin ya. Semua fast food itu biasanya berlebih ya. Kadang-kadang kita kalau beli minuman ya, minuman yang sangat manis sekali, jadi gula berlebih. Gula berlebih, garam berlebih nggak bagus ya. Lemak berlebih juga sama nggak bagus ya. Lalu pilar yang kedua, kebersihan. Nutrisi yang masuk akan sia-sia jika dibajak oleh penyakit. Jadi nutrisi sudah masuk, tidak digunakan untuk pertumbuhan, karena nanti akan digunakan untuk melawan atau mengatasi penyakitnya itu. Jadi maka karena itu ya, jangan sakit. Gimana caranya supaya nggak sakit? Hidup dengan bersih ya. Konsumsi makanan yang cukup gizinya, hidup dengan bersih. Ini ada yang disebut dengan siklus setan, infeksi dan malnutrisi. Malnutrisi ya. Coba kita perhatikan ya. Yang pertama itu ya, penyakit infeksi. Infeksi ya. Infeksi itu menyebabkan penurunan nafsu makan dan kehilangan cairan. Kalau kita sakit kan
Males ya makan ya. Tadi sudah saya sampaikan. Males makan biasanya. Kalau males makan, nanti akan kekurangan gizi. Kalau kekurangan gizi, penurunan daya tubuh kita ya. Kalau daya tubuh kita turun ya, maka akan terkena infeksi. Jadi ini seperti lingkaran setan. Ya, seperti lingkaran setan ya. Karena itu untuk memutus siklus ini tidak bisa hanya dengan makan lebih banyak, tapi harus juga dengan perilaku hidup yang bersih gitu. Nah, ini yang pilar yang ketiga. Ada saya sebut mesin metabolisme tubuh. Jadi tidak hanya konsumsi yang beraneka ragam ya, tapi harus ada aktivitas. Biasakan aktivitas fisik yang cukup ya. Yang senang olahraga tuh ya, senang olahraga bagus. Jadi asupan energinya terpenuhi, nanti digunakan untuk aktivitas fisik. Jadi hidup akan lebih segar ya, lebih fresh gitu ya. Kalau makanan gizinya terpenuhi tapi metabolismenya basal, artinya tidur terus, nggak sehat ya. Ya nanti energi yang kita peroleh dari makanan itu tidak akan berfungsi secara positif ya. Aktivitas fisik mutlak diperlukan untuk menyeimbangkan energi yang masuk dan memperlancar sistem metabolisme nutrisi di dalam sel. Ada yang mau disampaikan? Ada yang nanya? Bapak, ya. Kan ini ada aktivitas fisik. Terus tadi juga ada anatomi porsi. Itu kan ada kayak makanan pokok, lauk pauk, sama sayuran. Ya. Kalau misalnya orang itu tetap melakukan aktivitas fisik, misalnya kayak olahraga, tapi makanan sehari-hari dia kayak junk food gitu. Itu apakah tetap kayak gizi yang seimbang atau kayak gimana? Yang ideal tetap ya. Jadi aktivitas fisiknya sesuai dengan usia ya, dan kebutuhan gizinya dari sumber yang sehat. Ya. Junk food itu kenapa disebut junk food? Junk food itu kan artinya makanan sampah ya. Kenapa disebut makanan sampah? Karena di dalamnya mengandung biasanya berlebihan, bahan-bahan yang berlebihan. Contohnya misalnya lemaknya berlebihan ya, kolesterolnya berlebihan ya, garamnya berlebihan, gulanya berlebihan. Jadi kalau misalnya aktivitasnya banyak, lalu konsumsi gizinya diperoleh dari sumber yang tidak sehat, nggak bagus juga ya. Jadi ya nggak bagus juga. Jadi tetap itu tidak bisa dikatakan gizinya seimbang. Yang disebut gizi seimbang yang bagus adalah aktivitasnya sesuai dengan usia dan gizinya diperoleh dari sumber makanan yang beragam tapi sehat. Gitu. Gitu mungkin ya. Oke, ada lagi? Belum ada. Oke. Lalu yang pilar yang keempat ya, metrik evaluasi keseimbangan Anda. Ini Anda semua ya. Anda semua. Bagi orang dewasa, indikator objektif bahwa keseimbangan gizi telah tercapai adalah berat badan yang normal. Berat badan yang normal itu diukur dari perbedaan tinggi badan dengan berat badan. Kalau bayi sama ya. Di sini ada, kalau bayi balita itu dipantau dari kartu menuju sehat. Tapi di dalamnya sama juga ya. Jadi kartu menuju sehat itu menunjukkan bahwa seorang anak ya, balita ya, itu pertumbuhannya bagaimana diukur dari tinggi dan berat badan juga. Misalnya kalau ada nggak yang tahu, kalau 1 tahun anak itu tinggi badannya harus berapa? Tinggi badan 1 tahun berapa? Antara 70 sampai 80 lebih ya. Jadi kalau kurang dari 70 tinggi badannya, berarti ada kecenderungan itu gizinya kurang. Sama berat badannya. Kalau anak 1 tahun itu biasanya 7 lebih ya, 7 kilo sampai dengan 12 kilo. Kalau kurang dari 7 kilo 1 tahun, itu berarti dia kurang. Sama yang dewasa juga, jadi dilihat dari perbandingan tinggi badan dan berat badan. Kalau menurut Anda sendiri ya, siapa yang merasa bahwa Anda kurang ideal ya? Status gizinya dilihat dari perbandingan tinggi dengan berat badan. Resa, ideal nggak kalau menurut Resa? Ideal. Wah, bagus. Suka olahraga nggak? Suka. Olahraga apa? Renang.
Wais, mantap. Mantap. Oke, ini yang disebut tadi indeks massa tubuh. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa? Indeks massa tubuh. Body Mass Index. Ya. BMI, Body Mass Index. Kalau di Indonesia kan indeks massa tubuh. Coba ngukur sendiri-sendiri ya. Indeks massa tubuh itu adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter persegi. Coba sekarang masing-masing ukur. Nanti kita lihat di dalam spektrum indeks massa tubuh Anda ada di posisi mana. Coba masing-masing. Harus jujur. Nggak boleh nggak jujur, harus jujur. Meter ya, jadi meter satu misalnya tingginya 160 berarti 1,6 dikuadratkan. Nah, kalau saya sendiri ya, saya ada di sini, sehat nggak? Saya ada di sini. Jadi saya IMT-nya 30 saya IMT-nya 30. Jadi sudah kalau menurut aturan ya, menurut aturan saya sudah termasuk kelebihan berat badan. Hanya menguranginya kalau udah seusia saya agak susah ya. Oke. Ada yang udah dapat? Berapa? IMT berapa? 17. Ah. Waduh. 17 sangat kurus. Jadi gizinya harus ditambah. Gimana caranya? Makan aja. Makannya ditingkatkan. Mungkin kayaknya makan sehari-hari sedikit kurang ya? Banyak. Terus kenapa tuh makannya banyak tapi kok kekurus? Oh gitu? Kalau menurut saya harus konsultasi dengan orang yang paham tentang gizi. Ya, gizi klinis ya gitu. Tapi kalau menurut saya saya tidak terlalu yakin bahwa itu penyakitnya. Enggak, kayaknya hanya perlu konsultasi ya dengan orang yang sangat paham tentang itu. 17 ya? Berapa? 17,2. Ya aduh. Kurus. Teti berapa? 23. Oh bagus. Dika? Bagus. Helmi? 23,32. Mohon maaf saya mau nanya Raya. Aku 25. Oh hebat ya. Tia? Belum, sengaja ya supaya nggak ketahuan. Coba. Kalau menurut saya Tia itu ya normal lah. Jadi kelihatannya rata-rata normal ya, rata-rata normal lah. Gimana kalau nggak normal? Kalau menurut saya lebih baik tanya yang paham tentang gizi. Suka ini nggak? Suka minum vitamin, suplemen? Nah, harus yang komplit, jangan vitamin C aja, suplemen yang komplit supaya nafsu makannya bisa. Mungkin yang disebut makan banyak itu porsi Anda belum dibandingkan dengan orang lain mungkin. Ya. Oke. Ini yang disebut spektrum dari yang sangat kurus sampai dengan obesitas ya. Yang bagus itu ya di sini, yang normal. Kalau kurang dari normal itu berarti masalah, lebih dari normal juga semasalah. Jadi masalah gizi sekali lagi tidak hanya kekurangan gizi, tapi kelebihan gizi juga masalahnya. Ya. Nah, ini sekarang harmoni. Dari semua 4 pilar itu tadi kita harmonikan. Mengkonsumsi gizi tinggi, terbuang percuma jika tubuh dirusak infeksi. Berarti hidup harus bersih, harus sehat ya. Kalori sehat akan berubah menjadi lemak jika tidak dibakar oleh metabolisme. Makan cukup, aktivitas juga harus cukup ya. Jangan tidur terus ya. Semua mager, jangan mager terus kalau libur ya. Mager 7 hari libur, mager tidur terus ya, nggak bagus. Semua upaya ini tidak bisa dievaluasi tanpa pengukuran data objektif. Maksudnya seperti tadi, salah satu pilarnya adalah secara periodik ya mengecek berat badan kita. Karena kita udah dewasa, tinggi badan sudah tidak naik ya, jadi berat badan yang kita cek.
terus diupayakan ada pada kondisi normal ya. Status gizi yang optimal dan penurunan risiko penyakit tidak menular, itulah yang dikatakan di dalam harmoni 4 pilar tadi. Ya, cek sekarang apakah Anda sudah seimbang. Yang pertama, apakah sayur dan buah sekedar pelengkap? Setiap hari makan sayur nggak? Makan. Jadi makan itu sudah merupakan kebutuhan ya, jadi tidak dipaksakan. Ya, kalau hanya pelengkap sayur itu Anda belum menjiwai ya gizi seimbang, pedoman gizi seimbang. Apakah gizi seimbang sama setiap hari? Enggak. Maksudnya adalah kalau makan harus makanan yang beraneka ragam. Anda suka seblak, jangan tiap hari makan seblak ya, gitu. Harus beraneka ragam. Lalu yang ketiga, apakah berat badan hanya soal estetika? Enggak. Ya. Ini kebutuhan, bukan estetika, tapi kebutuhan kita untuk sehat. Alarm peringatan dini tubuh Anda. Kalau tadi kurang dari normal, itu berarti alarm. Anda harus cari cara untuk Anda masuk lagi kepada spektrum yang IMT yang normal tadi. Kalau kelebihan, gimana caranya mengurangi ya? Kalau Anda bisa menjelaskan, berarti Anda sudah menguasai sub CPMK yang ketiga. Yang ketiga ini adalah menjelaskan dan menyebarluaskan pesan gizi seimbang di dalam kerangka ilmu teknologi pangan. Nah. Ada pertanyaan? Ya. Mau nanya, kalau kan tadi tuh Bapak ngejelasin ada kekurangan gizi sama kelebihan gizi. Nah itu gimana kalau misal ada orang yang dia tuh usianya udah lansia lah, tapi dia tuh pendek dan gemuk, itu termasuknya kelebihan gizi atau kekurangan gizi? Nah, tetap ya. Jadi kalau teori itu untuk kita yang masih usia produktif atau yang sudah lewat produktif atau yang sudah tua sama. Jadi tinggi dan berat badan itu harus sesuai. Tapi masalahnya kalau yang sudah tua itu kan aktivitasnya sudah berkurang ya. Misalnya saya juga punya ibu ya, ibu saya sudah tua, sudah hampir tidak ada aktivitas kecuali dari tempat tidur, duduk di ruang tengah, nanti ke kamar mandi gitu aja. Jadi kalau yang sudah usia lanjut, aktivitasnya berkurang. Nah, karena itu kita yang ada di sekitarnya itulah yang harus mengatur ya asupan makanan yang diperlukan oleh orang yang sudah usianya sepuh ya, yang sudah sepuh. Sebaiknya lebih banyak buah, sayur ya, kurangi karbohidrat dan lemak. Protein masih perlu, saya kira protein masih perlu ya. Tapi lemaknya kurangi, kemudian karbohidratnya juga kurangi. Nah, gimana caranya? Karbohidratnya jangan terlalu banyak nasi ya. Karbohidratnya bisa diganti, divariasikan dengan yang lain, misalnya oleh tadi kentang ya gitu ya. Nah, jadi tetap deh, kalau misalnya antara perbandingan berat badan dan tinggi badannya tidak ideal, kita harus kembali ke ukuran yang normal. Jadi kalau misalnya berat badannya ternyata melebihi, ya kita upayakan mengurangi dengan cara memberikan asupan makanan yang lebih sesuai, yang lebih baik, gitu, supaya lemaknya berkurang. Ya, itu caranya adalah yang lebih baik sayur dan buah ditingkatkan. Gitu mungkin dari saya jawabannya. Ada lagi yang lain? Ya? Gimana kan misal ada orang yang mau gizinya tuh seimbang, cuman ada beberapa makanan yang emang dia tuh gak suka sama alergi misal, kayak gitu gimana dengan supaya mengatasinya supaya tetap gizinya seimbang? Ya, kalau makanan yang alergi jangan dipaksakan. Jadi pilar pertama itu mengapa dikatakan konsumsilah aneka ragam makanan. Jadi kita harus mencari makanan pengganti, ya, makanan pengganti. Misalnya gini, kita bosan makan nasi, cari sumber karbohidrat yang lain. Tapi kalau misalnya makanan yang alergi, jangan dipaksakan. Misalnya, kan ada orang yang tidak bisa minum susu, ya, ada yang minum susu dari sapi ya.
Kan ada yang nggak bisa ya. Lalu gimana caranya? Susu dari sumber yang lain. Misalnya yang sehat itu yang dari kedelai. Biasanya kalau dari susu dari sapi dia tidak bisa dari susu dari kedelai. Jadi jangan dipaksakan kalau misalnya alergi terhadap suatu sumber makanan, tetap dipaksakan karena ingin sehat, nanti malah jadi nggak sehat juga. Gitu ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Ya, ada lagi yang lain? Udah ya, cukup ya. Saya kira demikian ya materi kuliah kita hari ini. Ya, saya akan kasih tugas, karena salah satu metode di dalam perkuliahan kita itu project based learning atau case study biasanya ya, case study atau small group discussion. Saya yang paling suka small group discussion ya. Saya mau kasih project based learning. Anda di dekat rumah ada SD kan ya? Ada SD. Biasanya anak SD itu nggak suka makan sayur, makan buah juga. Biasanya nggak suka ya. Coba Anda nanti dengan kelompoknya masing-masing ya meneliti ya, anak SD di sekitar rumah Anda, mengapa mereka tidak suka sayur. Anda ajak diskusi ya, diskusi anaknya, telusuri kenapa dia tidak suka sayur. Lalu Anda bikin uraian ya, oleh Anda dianalisis kenapa tidak suka sayur. Lalu coba dari itu Anda bikin solusi. Solusinya adalah bikin desain poster yang bisa mengajak anak-anak SD mau makan sayur. Bisa nggak? Bisa, ya bisa. Nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas tugas Anda itu. Oke, saya kira itu ya hari ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sehat semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.